hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan,
besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Gloria. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Kamis tanggal 26 Mei 2022. Kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup dan dapat beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan mempelajari dengan bersumber dari kitab Lukas pasal 24 ayat 47 sampai 53. Mari kita berdoa. Mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sangat baik. Kami bersyukur masih diberi kesempatan hidup dan beribadah, merayakan kenaikan-Mu ke sorga. Kami rindu untuk mengetahui lebih lagi, sehingga kami dapat mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Hidup yang mengerti kebenaran firman dan melakukannya. Bapa, mohon ampun buat semua dosa salah kami. Bapa, beri kami kesanggupan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami berdoa mohon berkat Tuhan, agar firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta dengan percaya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita buka firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 47 sampai 53. Lukas 24 ayat 47 sampai 53. Saya bacakan untuk kita semua. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, perikop
dari mulai ayat ke-36 menceritakan mengenai kebangkitan Kristus dari kematian dan menampakkan diri kepada semua murid. Kebangkitan Tuhan Yesus sangat penting bagi iman Kristen karena kebangkitannya membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Roma 1 ayat 2 sampai 4, saudara boleh baca. Saya akan membaca ayat 4-nya saja. Roma 1 ayat 2 sampai 4, saya baca yang ayat 4 saja. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah anak Allah yang berkuasa. Allah yang benar-benar menjadi manusia. Dia sangat berkuasa. Yang kedua, kebangkitan Yesus menjamin kuasa, kemanjuran kematiannya, yaitu menebus dosa manusia yang mau percaya. Saudara boleh lihat di 1 Korintus 15 ayat 17, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kebangkitan Kristus menjamin kuasa, kemanjuran kematiannya, yaitu menebus dosa orang yang mau percaya dan menerimanya sebagai juru selamat dan Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kebenaran Alkitab itu sempurna. Lukas 24 ayat 44b, Lukas 24 ayat 44b, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi mengenai kebangkitan Kristus itu sudah dinubuatkan dari sejak lama dalam Taurat, dalam kitab Nabi, kitab Mazmur. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Alkitab itu benar, sempurna, tidak ada yang melenceng. Saudara-saudaraku, itulah arti kebangkitan Yesus. Jadi murid-murid sudah melihat kebangkitan Yesus selama 40 hari. Mereka yang tadinya takut sekarang berubah menjadi sangat optimis, sangat bergembira karena Tuhan mereka benar-benar Tuhan. Mereka tidak salah di dalam iman. Lalu lihat ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Penulis kitab Injil Lukas ini adalah Dr. Lukas. Dia mengatakan pesan atau amanat Tuhan Yesus bahwa para murid ditugaskan untuk memberitakan Injil. Yaitu intinya ada kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira. Bahwa Yesus Kristus mampu, berkuasa, berotoritas mengampuni dosa. Kita harus meresponinya dengan hidup dalam pertobatan. Artinya meninggalkan dosa, menyerahkan diri untuk taat kepada firman Tuhan. Matius 3 ayat 2, bertobatlah dan berbaliklah dari hidup yang jahat. Bertobatlah itu metanoio. Berbalik dari hidup yang jahat artinya tadinya selalu jatuh dalam dosa, ikut apa yang dikatakan iblis. Berbalik dari hidup yang jahat kepada keselamatan dan ketaatan dalam Yesus Kristus. Jadi inti dari amanat agung adalah tugas semua orang percaya untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengajar mereka untuk tahu melakukan perintah Tuhan. Ya. Jadi tidak ada pengampunan yang sesungguhnya kalau tidak diresponi dengan pertobatan. Buktikan dengan pertobatan. Ya. Jadi ini untuk introspeksi diri kita juga. Untuk kita bertobat setiap hari.
menanggalkan segala hal yang menghalangi kita untuk hidup kudus bagi Tuhan. Nah saudara, untuk mampu melakukan amanat agung tersebut, para murid tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Sebab itu Tuhan Yesus berkata mereka harus memperoleh atau diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Apa itu? Itu bicara mengenai Roh Kudus. Kekuasaan dari tempat maha tinggi. Roh Kudus bertugas untuk menasehati, untuk kita hidup dalam kebenaran. Roh Kudus bertugas untuk menolong waktu kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Roh Kudus bertugas untuk menghibur dan menyertai setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyertai senantiasa. Oleh karena itu, untuk bisa memperoleh kekuasaan dari tempat tinggi, dikatakan di ayat terakhir, para murid harus tekun berdoa. Nah, para murid harus tekun meminta, senantiasa berada dalam bait Allah. Ngapain? Ya berdoa, memuliakan Tuhan. Roh Kudus itu berguna untuk kita dapat hidup memuliakan Tuhan. Roh Kudus itu berguna agar kita berani, berotoritas, bersemangat memberitakan Injil. Ada kuasa dari tempat maha tinggi untuk kita mampu hidup memuliakan Tuhan. Untuk kita mampu hidup menjadi pemberita Injil dalam perkataan dan perbuatan. Amin. Dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus memberkati mereka. Ayat 50, ayat 51. Berkat atau eulogia berarti karunia Tuhan yang membuat segala pekerjaan kita berhasil. Dicatat dalam Ulangan 28. Karunia Tuhan yang membuat pekerjaan kita bisa baik, berhasil. Itu karunia Tuhan. Yang kedua, berkat itu berarti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan. Tercatat dalam Kejadian 26 ayat 3. Tuhan hadir bersama-sama dalam hidup kita. Kita tidak menjalani hidup ini sendiri. Ada Tuhan yang Immanuel. Itu berkat Tuhan. Lalu yang ketiga, berkat Tuhan artinya memberi kekuatan, kuasa, pertolongan di dalam kehidupan. Itu berkat Tuhan. Kuat, ditolong Tuhan, mampu menghadapi kehidupan, sanggup untuk menghadapi persoalan karena ada berkat Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata-kata yang berkaitan dengan berkat ada lebih dari 400 kali dicatat. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kesimpulan karya Kristus adalah untuk memberkati anak-anaknya. Tujuan Kristus datang ke dunia adalah memberkati anak-anaknya. Kisah Para Rasul 3 ayat 26b, Kisah Para Rasul 3 ayat 26b mencatat, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi saudara, berkat Tuhan itu jelas hanya bagi orang yang hidup benar. Orang yang hidup sesuai firman Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan sehingga pekerjaannya berhasil dengan baik. Akan mengalami kehadiran Tuhan sehingga kuat menghadapi apapun juga, sanggup karena Tuhan berkuasa memberikan pertolongan. Berkat Tuhan Yesus kepada pengikutnya itu jelas ditulis sementara Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ayat 50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, ngapain? Dan memberkati mereka.
Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, sudah dikatakan tadi firman Tuhan, bahwa berkat Tuhan itu bersyarat, yaitu hanya bagi orang yang hidup benar, hidup taat firman Tuhan. Sedangkan kalau kita hidup tidak taat, melawan, kita menjadi orang bebal dan fasik, maka yang datang adalah kutuk. Jadi jangan main-main dengan kesempatan kasih karunia Tuhan. Ya, bertobat, hidup dalam kebenaran firman. Kita harus menyingkirkan segala hal yang menghalangi berkat Tuhan. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Artinya, pola hidup saya dan saudara harus sesuai prinsip firman Tuhan. Itu patokan hidup. Kita harus selalu siap secara rohani menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan itu dikatakan tiba-tiba. Saudara, berkat Tuhan tidak berarti hidup selalu berlimpah materi dan tidak mengalami persoalan atau penderitaan hidup. Bukan itu. Sekali lagi, berkat Tuhan artinya apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkat Tuhan artinya kehadiran Tuhan bersama kita sehingga kita diberikan kekuatan, pertolongan pada waktunya. Bukan berarti tidak mengalami persoalan dan penderitaan. Mari kita baca dari Ibrani 11 ayat 32 ayat sampai 40. Saudara boleh baca ya di rumah. Ibrani 11 ayat 32 sampai 40. Orang-orang beriman itu dikatakan mereka mengalami disiksa, diejek, didera. Didera itu diseret, diikat dengan kereta kuda. Dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara di padang gurun, mengembara di pegunungan, harus ngumpet tinggal di gua-gua, di celah-celah gunung. Karena apa? Karena hidup benar, hidup beriman, hidup menjalankan rencana Tuhan. Menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Karena mau melakukan firman Tuhan harus mengalami sulit. Karena iman harus menderita. Tapi terus menerus walaupun menderita mengamalkan kebenaran, melaksanakan firman Tuhan. Tapi pada akhirnya dicatat oleh firman Tuhan yang selalu benar, yang tepat, yang sempurna. Pada akhirnya, pada waktu Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan itu memperoleh janji Tuhan yang terbaik, memperoleh kekuatan di dalam kelemahan. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita pada hari perayaan kenaikan Kristus ke sorga tahun 2022 ini. Apapun yang harus kita hadapi, jangan tukarkan iman percaya kita kepada Kristus dengan apapun. Tuhan tolong kita supaya apapun juga kita harus mengamalkan kebenaran. Hidup sesuai firman Tuhan. Tinggal di dalam berkat Tuhan. Tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan
akan menyertai kita yang sungguh-sungguh tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan itu dengan penyertaan senantiasa sampai kesudahan zaman. Lakukanlah amanat agung itu. Hiduplah jadi saksi Tuhan dalam perkataan perbuatan sehari-hari. Apapun masalah yang kita hadapi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Alamilah kasih dan kuasa Tuhan. Saksikanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, karena Tuhan memberi kita hidup untuk menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang hidup kudus, yang bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami sendiri. Hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup untuk melayani Tuhan. Jadi alat Tuhan melalui perbuatan kita supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Masalah boleh datang, tapi Tuhan memberkati orang-orang yang setia hidup di dalam kebenaran. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Gunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Gunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Gunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu menolong, meneguhkan, menguatkan kami. Ajari kami untuk mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus, penuhi kami dan tuntun jalan kami. Kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi alat Tuhan, untuk hidup melaksanakan firman Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Imani dengan sungguh kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita, cinta dan progres Tuhan Yesus Kristus, kebaikannya, anugerah yang sempurna yaitu keselamatan juga bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus setiap hari membuat kita tambah mengerti kehendak Tuhan dan dimampukan melaksanakan. Hidup diberkati Tuhan, hidup dalam kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara, tetap jaga prokes. Amin.